Halo, kembali lagi ke channel YouTube saya, Reksa Channel. Kali ini saya akan membahas seputar tentang tips dan trik atau cara mudah untuk mengerjakan skripsi di jurusan Fakultas Hukum. Jadi sebelum tonton video saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen terhadap channel YouTube saya untuk mengikuti atau untuk mengembangkan channel-channel dari YouTube saya itu sendiri. Oke. Oke, video ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah menginjak semester tua ya. Khususnya itu adalah semester 7 ke atas dan sebagainya gitu. Apalagi di tengah pandemi ini kan juga ada susah gitu kan ya untuk konsultasi dengan dosen dan sebagainya. Kali ini saya akan membagi tips dan trik bagaimana sih cara penulisan terhadap skripsi hukum itu sendiri. Baik, yang pertama ada beberapa cara supaya kalian bisa mengerjakannya. Yang pertama adalah kalian harus mencari sumber permasalahan atau permasalahannya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari permasalahan gitu. Jadi memang mahasiswa Fakultas Hukum itu tidak hanya sekedar membaca saja, tapi kita juga mencari permasalahan. Dan di mana itu adalah untuk melatih kemampuan problem solving kita sendiri. Yang pertama bisa didapat melalui studi kasus dan juga magang gitu ya. Jadi waktu itu skripsi saya itu adalah tentang eksaminasi putusan pengadilan tindak pidana korupsi waktu saat itu. Itu saya dapatkan dari kasusnya magang waktu saat itu. Akhirnya saya bisa menemukan berbagai macam permasalahan-permasalahan apa yang ada, kemudian saya gunakan sebagai skripsi saat itu. Kemudian bisa lakukan studi case. Studi case itu bisa jadi kalian itu melihat berita-berita yang dimana ada penerapan law in action itu sangat berbeda miring dengan law in books dan sebagainya. Tapi itu butuh sumber bahan yang sangat kompleks sekali, tidak hanya satu berita dan sebagainya begitu. Kemudian setelah kalian sudah mendapatkan permasalahannya, jadi penulisan skripsi itu bukan diawali judul, kita mau bikin judul apa, bukan, tetapi adalah kita harus cari permasalahannya, sumber permasalahannya itu apa gitu. Sehingga kita harus bisa membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu nanti itu tidak hanya sekedar sampai di situ saja, tapi kalian juga harus tahu jawabannya itu langkahnya seperti apa, sehingga alurnya itu tidak berhenti. Jadi misalnya dalam sebuah pertanyaan rumusan masalah, kalian harus bikin sub question atau sub pertanyaan-pertanyaan seperti 5W1H apa, kenapa kok terjadi ini, mengapa, kemudian bagaimana solusinya dan sebagainya. Hal itu ditujukan supaya apa? Itu akan merujuk pada bab 3 kalian, supaya di tentang pembahasan itu kalian tidak hanya berhenti di situ saja, tapi juga bisa secara menyeluruh, komprehensif dan sistematis nantinya. Oke, jadi pada umumnya untuk skripsi hukum itu sendiri itu ada 4 bab atau 5 bab tergantung dari susunan pedoman penulisan hukum dari masing-masing universitas. Jadi kalau untuk yang bab 4 itu ada bab 1 tentang pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan itu mencakup adanya latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian ada juga yang mencantumkan metode penelitian, kemudian kegunaan penelitian, kemudian yang terakhir ada sistematika penelitian dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu bukan berarti hanya sekedar definisi-definisi terhadap apa yang saudara teliti, seperti apa yang dimaksud dengan kejahatan, kemudian pengertian tentang tindak pidana sekian dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan begitu. Tapi tinjauan pustaka itu adalah meninjau apakah penelitian skripsi saudara itu ada sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada yang meneliti. Jika ada yang sudah meneliti, maka kita lihat apakah rumusan masalah atau objek yang kita tuju itu sama atau berbeda. Jika berbeda, itu cantumkan, itu hanya sebagai bahan pendukung saja. Ya, kita tidak bisa memunafikannya. Misalnya kalau kita itu mengangkat skripsi hukum tentang eksploitasi anak. Sekarang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke
sudah berapa banyak skripsi yang mengangkat tentang eksploitasi anak? Pasti banyak sekali, apalagi tentang perlindungan hak hukum bagi anak sebagai korban dan sebagainya. Saya kira sudah banyak fakultas hukum yang mengangkat skripsi itu. Nah, tinjauan pustaka itu sendiri adalah kita melihat penelitian sebelumnya, apakah sudah diangkat, pernah ada penelitian itu atau tidak gitu. Jika ada, maka apakah sama objek yang kita teliti atau sebagainya. Jadi begitu maksudnya, bukan sekedar hanya pengertian tentang kejahatan, pengertian tindak pidana, pengertian eksploitasi, bukan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan pembahasan. Pembahasan itu adalah merujuk pada rumusan masalah yang saudara cantumkan dalam bab 1. Jadi biasanya itu minimal ada 2 rumusan masalah begitu. Itu adalah kita membahas tentang tersebut. Nah, caranya bagaimana? Biasanya banyak dari mahasiswa fakultas hukum kadang itu masih kebingungan begitu. Bagaimana kita sudah bab 1 ACC, bab 2 ACC, bab 3-nya kita mau melangkahnya gimana kok kayak otak itu berhenti. Baik, untuk rumusan 1 kita harus menggunakan logika berpikir, logika hukum, logika hukumnya apakah secara deduktif atau induktif. Kalau induktif itu kan berarti kita mengangkat yang dari khusus terlebih dahulu ke umum kemudian. Kalau deduktif itu adalah mengangkat dari umum ke khusus. Saya contohkan kalau khusus ke umum, misalnya saya memakai alma mater warna merah, berarti saya adalah mahasiswa hukum kampus sekian. Itu adalah merujuk pada khusus ke umum. Tetapi kalau umum ke khusus, misalnya alma mater dari kampus A itu adalah berwarna kuning, begitu. Kemudian saya dan si C itu memakai alma mater warna kuning. Berarti saya itu adalah mahasiswa kampus tadi dan sebagainya. Itu maksudnya adalah logika berpikir. Itu cara-cara penulisannya. Nah, makanya bagaimana supaya tidak terhenti? Itu tadi di rumusan masalah kita ada rumusan masalah secara umum, tetapi kita ada sub-sub question atau sub-sub pertanyaan seperti 5W1H. Apa yang menjadi permasalahan tersebut? Kemudian mengapa masalah tersebut terjadi? Kapan? Dolus delictinya kapan terjadi? Kemudian apa faktor-faktor penyebabnya? Kemudian bagaimana solusinya yang ditawarkan? Itu sub-sub question yang harus dijawab. Sehingga apa? Ketika kita mengerjakan bab 3 itu tidak berhenti sampai situ saja. Begitupun dengan rumusan masalah kedua, kalau dan seterusnya, itu pun juga sama. Makanya dengan demikian kalau disusun atau tersistematis seperti itu, maka tidak akan kebingungan nantinya. Kemudian yang terakhir bab 4. Bab 4 itu adalah ibarat orang itu sudah nafas itu sudah lega ya. Nafas sudah lega karena hanya menampilkan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saudara teliti dari bab 1 sampai bab 3 tersebut apa garis besarnya. Kalau rumusan masalahnya itu ada 2, maka kesimpulannya itu harus 2 dan sarannya itu juga harus 2. Kalau lebih ya kita menyesuaikan saja. Kemudian saran itu adalah saran yang saudara berikan terhadap penelitian tersebut. Apa yang kurang, yang seharusnya, seidealnya, seyogyanya itu bagaimana. Itu berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Nah, itu adalah beberapa tips dan trik cara metode penulisannya. Kemudian ada metode penelitian. Saya lupa tadi. Metode penelitian itu ada terbagi menjadi 2, ada normatif dan juga ada secara empiris. Ini tidak masalah sebenarnya, tapi sesuai selera masing-masing orang. Kalau misalnya kita menggunakan bahan normatif, ya kita sumber hukumnya ada primer dan sekunder. Itu seperti kalau primer kan pasti dari peraturan perundang-undangan, kemudian buku, teori, asas dan sebagainya. Kemudian kalau untuk sekundernya itu bisa berita, kemudian sumber berita dan lain sebagainya, atau media dan sebagainya. Itu menyesuaikan saja, jurnal dan sebagainya. Tetapi kalau kita sumber hukumnya empiris itu kan berarti kan lapangan gitu. Berarti kita sumbernya adalah observasi, wawancara terhadap pihak-pihak atau instansi terkait gitu. Dan sumber primernya bisa merujuk seperti peraturan dan sebagainya. Itu sesungguhnya itu cuma sesuai selera saja ya gitu. Apakah empiris atau normatif gitu. Tergantung dari masing-masing orang maunya seperti apa gitu.
Kemudian tidak hanya sekedar paham itu saja, tetapi kalian juga harus bisa mengatur jam-jam koordinasi atau koordinasi dan juga konsultasi dengan dosen pembimbing kalian gitu ya. Kadang-kala kita mau nggak mau ya harus melihat keadaan juga. Kalau dosen pembimbing kalian sering dinas di luar, misalnya mengikuti seminar atau job-job lainnya, ya mau nggak mau ya kita harus menunggu gitu. Ada beberapa faktor memang menghambat gitu. Tapi paling tidak kita mempersiapkan untuk pribadi diri kita. Persoalan di luar lapangan itu kendala lain gitu. Jadi tidak perlu pesimis gitu. Ya, begitulah untuk video tentang tips dan trik cara mengerjakan skripsi agar menjadi lebih mudah. Untuk kedepannya saya kira semoga bagi yang sudah menonton ini itu tercerahkan dan segera lulus. Itu cukup dari saya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Bagi yang mau tanya-tanya tentang seputar skripsi hukum, silahkan tanya di kolom komentar saya. Sebisa mungkin saya akan jawab. Oke, sekian, terima kasih.